Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya calon ketua umum yang diusung dalam musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar. Bahlil jadi calon tunggal. Ketua Umum Golkar usai Ridwan Hisyam dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi. Sementara Bahlil Lahadalia dinilai memenuhi syarat sebagai Caketum Golkar karena pernah menjadi Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Papua. Kita mengetahui bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Partai Golkar melalui SC sebagai Caketum. Hanya satu, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Sehingga karena satu, logis saja. Nanti dalam Munas kita akan segera memutuskan dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai ketua umum kita ke depan. Sebelumnya Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Golkar pada Senin 19 Agustus 2024. Saat mendaftar, Bahlil bilang telah mengantongi 80% dukungan suara kader Golkar. 169 suara, pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir sebagai bentuk ikhtiar. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada. MK bahkan menegaskan syarat umur batas usia harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah oleh KPU. MK berdalih jika permohonan pemohon dikabulkan, maka MK memberikan pemaknaan baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menegaskan jika KPU tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah, maka calon kepala daerah yang dimaksud berpotensi dinyatakan tidak sah oleh mahkamah jika nantinya digugat. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22 2014 sampai dengan Undang-Undang 10 2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan aku, ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Selain syarat batas usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi hari ini mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung kandidat kepala daerah. MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap. Permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dalam putusannya, MK mengubah syarat putusan pilkada, pilgub, dan wali kota. Untuk pemilihan gubernur, di DPT 2 juta kurang minimal 10% suara sah. Di DPT 2-6 juta 8,5% suara sah. DPT 6-12 juta 7,5% suara sah. DPT lebih dari 12 juta 6,5% suara sah. Sementara syarat ambang batas calon kepala daerah, bupati, wali kota, DPT 250.000 kurang 10% suara sah, DPT 250 sampai 500.000 8,5% suara sah, DPT 500.000 sampai 1 juta 7,5% suara sah, DPT lebih dari 1 juta 6,5% suara sah. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 Mahfud MD merespons putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Mahfud menilai keputusan MK terkait ambang batas adalah putusan yang demokratis. Mahfud menilai putusan MK ini berkesesuaian dengan prinsip keadilan. Mahfud mengklaim sudah mengusulkan ambang batas ini sejak 2018 di DPR. Itu kalau memang calon perseorangan itu boleh 6% misalnya ya, atau boleh 10%, maka partai politik dan gabungannya juga boleh dong 10%, karena dia lebih real. Sedangkan yang 10% perorangan ini terkadang tidak jelas juga, dia sudah milih parpol, masih jadi menyerahkan KTP-nya ke orang, kan jadi rancu. Oleh sebab itu menurut saya parpol itu disejajarkan dengan calon perorangan persyaratannya, dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi soal putusan MK terkait syarat pilkada. Doli menilai putusan MK bisa mengubah peta politik di seluruh wilayah termasuk Jakarta. Doli menyatakan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju harus duduk bersama untuk mengatur kembali strategi. Doli menyebut pihaknya akan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat frasa pelaksanaan kebijakan yang baru. Merubah dari perspektif politik pasti akan merubah konstelasi politik. Tapi persoalannya apakah dalam 7 hari yang sisa ini akan baik atau tidak gitu ya. Makanya nanti akan kita pelajari. Dan memang kami sudah jadwalkan hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Bukan hanya Jakarta, hampir di semua tempat, provinsi, kabupaten, kota akan bisa merubah peta politik pencalonannya nanti gitu. Nah tentu kalau kami dari Partai Golkar, dari Koalisi Indonesia Maju, ya tentu ini akan harus ada akan ada rapat lah ya, kita akan pastikan dulu. Ini kan baru saya belum nerima putusannya ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Hasto menyebut putusan ini beri angin segar untuk PDIP. Hasto menyebut PDIP menyambut putusan Mahkamah dengan sumringah. Terkait langkah PDIP selanjutnya apakah bakal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, Hasto menyebut tunggu tanggal mainnya. Mahkamah Konstitusi hari ini mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora soal Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan parpol peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Ya kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar.
sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Peluang Mas Anies dengan Pak Hendar gimana Pak? Ya namanya peluang kan, setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Tapi berarti PDI akan mengusulkan nama Pak Anies Baswedan untuk Cagup Jakarta, Mas Hasto? Tunggu tanggal mainnya. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menanggapi soal putusan MK mengubah syarat pilkada. Angga mengucap syukur karena putusan tersebut membuka peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Putusan MK yang baru, maka warga Jakarta bisa mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan aspirasi mereka. Semoga setelah putusan MK ini, KPU, KPUD segera mengubah aturan PKPU yang berlaku agar warga Jakarta bisa segera memilih pasangan terbaik untuk Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah Pak Anies Baswedan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta jika melihat aturan yang diputuskan MK barusan. Mahkamah Konstitusi kembali menjadi game changer dengan mengubah syarat suara usungan partai politik atau ambang batas calon kepala daerah di Pilkada. Mulai dari 6,5% dari daftar pemilih tetap hingga yang tertinggi 10% dari DPT. Apa dampaknya ke tahapan Pilkada yang sedang berlangsung? Kami bahas bersama Said Salahuddin, Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh sebagai pemohon. Bergabung juga Ferry Amsari, peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau POSDEM. Selamat malam Bang Ferry, juga Bang Said. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Said dulu. Sebenarnya apa yang jadi gagasan? Kenapa Partai Buruh menggugat pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada terkait ambang batas, urgensinya apa? Ya, pertama kami sebetulnya risau ya, lebih tepatnya risih begitu, dengan konstelasi di bawah. Ini kita bicara Pilkada se-Indonesia gitu ya. Kami di Partai Buruh sudah melihat setelah pasca hasil Pilkada putusan MK, Pileg itu hasil putusan MK sudah keluar semua, lalu mulai terjadi upaya-upaya untuk memborong partai oleh paslon tertentu begitu ya. Nah, ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip Partai Buruh yang mengedepankan cita demokrasi. Nah, kami nggak ingin Pilkada itu justru menjauhkan kita dari tujuan besar untuk membangun demokrasi yang sehat. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka itu maka kami melihat ada potensi untuk ada kerugian konstitusional yang kami alami ketika kebetulan kami tidak punya kursi di sejumlah daerah. Nah, itu menjadi tidak adil jika dibandingkan dengan parpol yang punya kursi. Oke, Bang Said, kalau sekarang kan sudah dikabulkan untuk yang tidak ada kursi berkemungkinan untuk maju. Nah, apakah ini akan mengubah peta politik Partai Buruh? Apa yang akan dilakukan setelah ini langkahnya? Ya, saya kira bukan cuma Partai Buruh ya, banyak partai-partai lain juga tentu saya kira akan menyikapi putusan MK ini dengan strategi baru gitu. Karena kan dengan ruang ini maka paslon atau calon-calon yang kemarin barangkali potensial diminati oleh masyarakat, karena nggak dapat tiket, dia batal melaju. Tapi dengan kesempatan yang sekarang syaratnya menjadi lebih rendah, thresholdnya, maka jadi saja ada partai yang kemudian berminat untuk mengusung si paslon tersebut. Dampaknya adalah calon-calon yang muncul di pilkada itu jumlahnya bisa lebih dari aturan sebelumnya. Nah, jumlah yang lebih ini membuat masyarakat mempunyai pilihan-pilihan alternatif, dan memang seyogianya demokrasi seperti itu. Oke, nah dengan adanya pilihan alternatif, dipaksa memilih kotak kosong itu bodoh sekali. Ini kan tadi dikatakan bahwa akan ada pilihan alternatif. Kalau Bang Ferry lihatnya, apakah ini jadi kabar baik? Tapi kan tahapannya pendaftarannya kurang lebih satu pekan lagi. Apakah ini akan efektif? Dan apakah ini jadi kabar baik? Ya, ini kabar baik luar biasa ya, karena belakangan kita ketahui bahwa ada pembajakan partai politik, ada partai yang disandera sedemikian rupa meskipun punya kursi di DPRD, bahkan angkanya cukup signifikan, katakanlah PDIP 14%, tapi bisa terancam mencalonkan. Itu kan penyanderaan ya, karena koalisi dan lain-lain. Ada juga ruang calon yang preferensi politiknya cukup tinggi tapi malah tidak bisa mendapatkan perahu untuk melaju di pilkada.
Bagi saya ini tidak sehat ya, karena membuat berbagai kesempatan publik bisa terhambat. Kita sebagai pemilih saja akan kesulitan membangun alternatif pilihan karena tidak ada, semua dipaksa. Apalagi kalau calon tunggal melawan kotak kosong. Bagaimana mungkin kita dipaksa memilih sesuatu yang bukan sesuatu yang menjadi alternatif pilihan kita? Terlalu sedikit gitu ya calon-calon yang muncul. Ada yang mengatakan bahwa ini calon banyak, pertanyaan malah sebaliknya malah harus dilontarkan. Ada apa salahnya dengan calon yang banyak? Bukankah kita negara berbineka, Jakarta dengan berbagai kultural masyarakatnya, daerah-daerah lain dengan berbagai keanekaragamannya. Mereka butuh calon-calon yang berbeda, bervariasi begitu ya. Jadi bagi saya ini memperkaya demokrasi kita dan juga membuat pembelajaran penting bagi demokrasi dan partai politik kita, agar mereka juga tidak boleh sesuka hati mengendalikan permainan hanya untuk sekedar menghambat hak partai lain. Bang Fer, saya mau pastikan dulu sebentar. Sebelum kita bicara soal tadi jumlah yang akan lebih banyak, tapi ini kan artinya putusan MK ini akan langsung berlaku. Artinya setelah diputuskan ini langsung berlaku ya Bang Fer? Langsung berlaku. MK itu bisa membatasi daya lakunya hanya melalui putusannya. Jadi disebutkan daya lakunya di dalam putusan itu kapan. Untuk konteks ini tidak disampaikan, daya lakunya akan diundur. Artinya dengan sendirinya putusan itu bersifat berlaku seketika setelah dibacakan, inkrah dan final begitu ya. Dan mestinya mengikat kita semua dan bisa diterapkan sesegera mungkin. Tanpa ada PKPU pun, saya ingin membantah jubirnya Pak Anies ya, tanpa ada PKPU pun putusan MK itu tetap berlaku dan bisa digunakan. Kenapa? Padahal kan butuh aturan teknisnya Bang. Ya, karena kalau kita ingat dulu MK sudah menyampaikan dalam putusan di dalam sengketa Pilpres bahwa putusan MK itu berlaku tanpa harus ada PKPU. Jadi kalaupun tentu saja kalau KPU kemudian memperbaiki PKPU-nya sebagai aturan teknis tidak ada masalah, karena harus diingat putusan 60 ini itu lengkap tuh, disebut detail itu ya. Semua aturan yang perlu kemudian tinggal di copy paste oleh penyelenggara pemilu. Jadi tidak akan merepotkan. Bagi saya dalam 1-2 jam KPU sudah bisa membentuk PKPU-nya menyesuaikan dengan aturan MK. Dan MK sudah memberikan peringatan kalau penyelenggara melanggar putusan MK ini akan ada konsekuensinya. Dan itu bagusnya putusan ini detail, rapi, menjelaskan berbagai hak dan kepentingan, sehingga memang harus diberlakukan saat ini agar hak partai buruh misalnya, agar hak partai lain juga betul-betul bisa diterapkan dan dilaksanakan, dan mereka tidak sekedar pemain yang asal lewat. Kan kesannya teman-teman partai buruh yang sudah dipilih, partai-partai lain yang sudah dipilih mentang-mentang tidak ada di parlemen, mereka seolah-olah kehilangan hak suara pemilihnya. Padahal ini pemilih yang sudah punya hak suara yang digunakan dalam pileg kemarin. Mestinya mereka juga diberikan kesempatan untuk menentukan calon siapa kepala daerah yang mereka akan perjuangkan sama-sama di pilkada nanti. Nah, soal calon ini apakah Partai Buruh sudah punya calonnya untuk di pilkada terdekat, pilkada Jakarta saja misalnya? Apakah akan punya calon lainnya untuk melawan yang sudah ada, meskipun itu ada borongan partai? Ya, di pilkada di DKI Jakarta, parpol non-seat itu tertinggi Partai Buruh yang non-seat ya. Nah, oleh sebab itu kami tentu sesuai dengan peraturan partai kami diwajibkan untuk setiap daerah itu ikut serta. Makanya kami maju ke MK. Nah, ketika MK sekarang sudah mengabulkan, maka termasuk DKI juga kami akan mengajukan, dan saya kira dalam 1-2 hari ini ya mungkin akan langsung kita deklarasikan dan terbitkan SK persetujuan model B persetujuan KWK kepada pasangan calon di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Permohonan ini kan dengan Partai Gelora sebenarnya sendiri-sendiri mengajukannya atau ada kolaborasi dalam mengajukannya, Bang Said? Ya memang awal ide gagasan itu dari Partai Buruh, lalu kemudian kami waktu itu sempat berembuk dengan beberapa partai, cuman karena beberapa partai lain ada problem internal, sampai akhirnya tinggal kami berdua dengan Gelora. Dan kebetulan saya sebagai ketua tim kuasa hukumnya, jadi secara normatif ini memang permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh bersama Partai Gelora. Dan poin permohonannya sama ya? Nomor permohonannya pun sama? Ini satu perkara, jadi pemohonnya ada di Partai Buruh dan
Partai Gelora. Nah, mungkin dengan adanya putusan ini, dengan kebekuan di sejumlah daerah, misalnya kayak Jakarta gitu ya, kami akan memecah kebekuan itu. Kalau nggak ada yang berani mendukung salah satu pasangan, ya sudahlah, mungkin besok kami bisa deklarasi. Namanya siapa kalau yang sudah digodok dari buruh? Ya, saya kira yang masyarakat butuhkan di Jakarta, beberapa nama ya, antara lain yang menguat seperti Pak Anies itu juga masuk dalam perhitungan kita. Gitu. Oke, selain Pak Anies? Kalau di dalam penjaringan memang ada 8 nama, kan penjaringan itu namanya menjaring kan, mau ikan kakap, mau sendal jepit kan masuk dulu tuh. Tapi paling kuat kayaknya Pak Anies yang disebut tadi pertama langsung sama Bang Said. Iya, karena memang dari DKI ya itu aspirasinya, kami kan menyerahkan kepada Exco, kami menyebutnya Exco Dewan Pimpinan di tingkat provinsi itu memang kecenderungannya kepada beliau ya. Tentu saya tidak mau mendahului keputusan partai, tetapi memang arahnya memang arah anginnya ke beliau. Bang Ferry melihatnya karena ini langsung berlaku, kalaupun belum ada, kalau deklarasi koalisi kan sudah ada dari partai politik, gabungan besar partai politik Kim+. Tapi kalaupun belum didaftarkan ke KPU, apakah masih ada kemungkinan bahwa masih bisa pecah juga parpol-parpol yang sudah deklarasi itu, Bang Fer, kalau lihat dari aturan ini? Yang masih sangat terbuka perubahan ya pasca putusan 60 ini, sebab tentu saja bacaan politik bisa sangat berubah setelah putusan Mahkamah Konstitusi, karena perhitungan politiknya akan berganti. Itu sebabnya respon salah satunya Partai Golkar adalah mempertimbangkan ulang untuk apa yang akan mereka lakukan di pilkada ini. Dan saya pikir semua harus berhitung secara matematika ya, algoritma politiknya juga akan dihitung dengan baik oleh partai politik, dan kehati-hatian memang dibutuhkan karena ini peluang berubah, kesempatan berubah, hak berganti, dan tentu akan sangat dipertimbangkan. Misalnya perhitungan Partai Golkar dulu Pak Ridwan Kamil itu sangat potensial di Jawa Barat, tetapi digeser karena Pak Anies tidak mungkin maju di Jakarta, lalu Pak Ridwan dimajukan di Jakarta. Tapi begitu putusan ini terbuka lagi kesempatan Pak Anies, partai-partai lain, ya bukan tidak mungkin ada perhitungan yang berubah juga. Itu sebabnya saya katakan ini akan menempatkan porsi demokrasi secara proporsional dan baik bagi hak-hak yang sebagaimana mestinya harus diberikan kepada kalau partai. kita lihat di Jakarta ya, memang suara itu sebetulnya kalau levelnya cuma 7,5%, itu kan PKB sendiri aja bisa, PSI sendiri juga bisa, PAN juga bisa. Nah, sedangkan parpol non-seat ya, yang partai buruh tertinggi pertama itu diakumulasi 4,34%. Jadi kira-kira hanya perlu satu partai saja, itu hanya satu partai misalnya yang mengikut di koalisi itu ya itu bisa. Tapi kan sekarang sudah mulai agak mengerucut di non-seat itu ada seperti Gelora dan sebagainya itu ke calon yang lain kan. Ya. Tapi ada peluang ini dari angka-angka yang saya himpun itu besar peluang untuk muncul calon baru setelah putusan MK ini. Nah, tapi dengan banyaknya calon, Bang Ferry, kalau kita tanyakan lagi, apakah kuantitas ini juga selain menjamin hak akan sebanding dengan kualitasnya? Jadi bukan hanya banyak saja, kuantitasnya saja, tapi kualitas calonnya ini bagaimana menurut Anda? Jadi saya yakin teman-teman partai politik itu tidak berhitung dalam angka yang kosong ya. Jadi mereka pasti mempertimbangkan menang. Jadi jangan dibayangkan semua partai itu pasangkan kasih calon sendiri-sendiri lalu kemudian tidak mempertimbangkan strategi menang. Jadi pasti akan ada batasan yang menurut saya signifikan untuk calon mereka menang. Calon mungkin akan lebih banyak tapi ya jumlahnya tidak akan 15 juga begitu ya. Oleh karena itu pertimbangan partai-partai tentu pertimbangan rasional, kerangka politiknya sudah dibaca sedemikian rupa dan mereka pasti sadar pilihan-pilihan yang tepat begitu ya. Misalnya tadi Partai Hanura sudah menyebutkan nama calonnya, tentu ada pertimbangannya kenapa. Oke, dan ketua Partai Buruh sejauh ini yang sudah disiapkan yang terdekat misalnya Pilkada Jakarta sudah menjaring komunikasi dengan siapa saja? Iya, karena ini putusannya kan baru ya. Kalau kemarin kan kalau partai non-seat nggak dihitung. Nah, sekarang kan tentu akan berbeda kan, karena kami partai peraih suara terbanyak di yang non-seat di Jakarta. Nah, malam ini kami juga sudah mulai menggagas komunikasi dengan sejumlah
elit partai lain gitu, karena kami tidak bisa mengusung sendiri, maka mungkin dalam 1-2 hari ini sudah ada kesepakatan bisa mengusung salah satu pasangan calon dan kami terbitkan SK persetujuan KWK kepada pasangan calon tersebut. Kalau sama Mas Anies sudah buka komunikasi juga, akan buka komunikasi segera dengan Mas Anies ya tadi, salah satu calon yang akan dijaring oleh Partai Buruh. Kebetulan langsung tuh tadi habis putusan MK tiba-tiba ada komunikasi gitu, sudah say hello gitu ya. Ya kita lihat ke depan nih dalam beberapa jam ke depan, kan udah bicara hari lagi sekarang nih, karena kan harus menggagas persiapan dokumen-dokumen persyaratan pencalonannya kan buat ke KPU. Dan yang perlu menjadi satu perhatian kita begini, 2 parpol non-seat itu dengan putusan MK ini bisa dibayangkan Mbak, biak numfor itu 24,89% akumulasi parpol non-seat, hanya perlu 0,11%, 0,1 dia sudah bisa mengusung sendiri yang non-seat. Jadi saya kira tidak fair juga kalau kita bicara putusan MK ini hanya pada kasus DKI sebagai sampel, oke. Tetapi kita harus melihat kepada iklim demokrasi secara menyeluruh di Indonesia. Nah, kami punya catatan-catatan di mana memang menjadi tidak fair. Oleh sebab itu dengan parpol-parpol yang non-seat yang suaranya juga cukup signifikan, itu saya kira bisa memberi peluang untuk munculnya calon-calon baru. Demokrasi bagi Partai Buruh hal yang harus diperjuangkan sedemikian rupa agar tidak lagi dibajak seperti di masa lalu. Nah, kalau dari Bang Ferry, menyambung yang tadi, pertimbangan pasca putusan ini dengan semakin banyaknya calon, apakah setara dengan kualitasnya, termasuk juga apakah ini bisa akan menghilangkan potensi kota kosong di masing-masing daerah? Ya, di berbagai negara maju sekalipun, calon dengan jumlah yang cukup banyak itu tidak merusak kualitas demokrasi ya. Pemilu presiden Amerika saja, calon presidennya banyak sekali ya. Apalagi pemilu yang berkaitan dengan kepala daerah. Jadi tidak selalu berkaitan ya jumlah calon itu dengan kualitas demokrasinya. Malah itu menandakan demokrasi. Orang punya kemerdekaan mencalonkan dan calonnya punya hak yang setara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau calon yang dibatasi itu baru yang merusak demokrasi dan kualitas demokrasi kita, karena esensinya itu akan mudah dipermainkan dan negosiasi politiknya hanya akan terletak pada pihak yang memiliki jumlah kursi terbanyak yang partainya dominan. Jadi ini malah membuka keran demokrasi jauh-jauh lebih baik. Ada game changer rules yang baru diterbitkan. Kita akan lihat bagaimana peta politik di masing-masing daerah, terutama provinsi, daerah-daerah yang jadi sorotan, di antaranya DKI Jakarta dalam waktu dekat ini, dalam waktu tidak banyak, 1 pekan lagi kurang lebih pendaftaran akan dimulai. Terima kasih Bang Said Salahuddin, Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh sebagai pemohon. Terima kasih juga Bang Ferry Amsari, dari Tim Pusat Studi Politik, Hukum, Kepemiluan, dan Demokrasi, Posdem.